Itu kalau kita lihat motivator, wah kita sih keren banget, semangat habis lah. Betul. Sebenarnya gak semuanya itu semudah yang diomongkan ya, Gak seindah itu. gak sesimpel itu dan gak seindah itu. Misalnya jangan menyerah. Kita ada kondisi tertentu ya kita Memang lu nyerah aja. makin optimis malah makin hancur kan. Betul. Banyak banget motivator. Ini kita kan ngomong sisi gelapnya nih. Ya. Itu berharap orang itu memang ketergantungan dengan motivasi. Jadi ini toxic positivity. Ya. Jadi dia pengennya itu sebenarnya lu itu bergantung dengan motivasi. Jadi kalau bisa setiap seminar dia itu lu ikut terus. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Waktu agak muda nih, waktu ya kita mungkin masih awal kuliah atau mungkin SMA, awal lulus kuliah, itu kalau kita lihat motivator, wah kita sih keren banget, semangat habis lah. Betul. Apalagi kalau di depan panggung, sharing, wah rasanya sih pengen diajak foto ya. Betul. Nah tapi waktu kita udah lebih dewasa, masuk dunia nyata gitu lah ya, saya udah lebih ada pengalaman. Sebenarnya gak semuanya itu semudah yang diomongkan ya, Gak seindah itu. gak sesimpel itu dan gak seindah itu. Betul. Banyak hal yang sebenarnya justru bertolak belakang gitu. Misalnya jangan menyerah. Kita ada kondisi tertentu ya kita Memang lu nyerah aja. lu harus mengambil langkah mundur misalnya. Betul. Lu gak harus semuanya itu menyerang. Makin optimis malah makin hancur kadang. Betul. Kadang seperti itu. Nah jadi topik kali ini tuh kita pengen bahas sebenarnya sisi gelap motivasi lah ya bisa Ya. dibilang. Motivasi ini penting tapi kita perlu tahu kapan kita jangan terlalu menggebu-gebu seperti itu. Ya. Nah mungkin pertanyaan pertama sisi yang lu lihat lah. Mungkin awal lu mungkin pasti kan juga sebagai anak muda pengen termotivasi tapi titik apa dulu ngerasa sebenarnya ya seperti yang lu bayangkan. Oke. Gua cerita lah ya, flashback ya. Dulu itu gue pertama ke Jakarta itu SMP kelas 2 man. Oke. SMP kelas 2 gue ke Jakarta. Gue itu sebenarnya Cooper dan introvert saudara. Orang kalau lihat gue sekarang gak mungkin ngirain dulu gue pergi ke Jakarta itu gue introvert. Nah sehingga gue itu selalu berpikir bahwa cita-cita terbesar gue itu gue pengen punya teman. Oke. Itu doang sebenarnya dulu. Jadi gue pengen banget populer dulu. Nah cuman kan gue karena gue Cooper dan waktu SD itu gue dibully gitu ya. Jadi gue susah banget cari teman. Bahkan di lingkungan baru pun gue langsung dibully. Dulu langsung gue dibully. Untungnya ada satu teman gue masih ingat namanya Hadi. Dia yang ngebelain gue. Jadi waktu orang ngebully gue dia yang tonjokin. Jadi sebenarnya dia penyelamatnya gitu ya. Titik baliknya benar. Jadi gue mulai bergaul. Pertama kali bergaul seperti orang pada umumnya lah. Yang dulu gak punya teman. Tiba-tiba punya teman pasti berandalan. Gue pergi ikut geng bermotor. Kemana-mana gitu ya. Intinya kacau balau lah. Sampai gue mulai berpikir bahwa gue harus mengubah hidup gue. Karena orang tua dia beda sama orang tua gue. Ya. Jadi gue dulu temenan orang tua dia ini kaya-kaya. Jadi mereka mau berandalan sampai tua pun bisa. Karena bapaknya sanggup hidupinnya. Kalau gue mikir gue beda gitu loh. Mulailah gue masuk ke yang namanya motivasi. Nah motivasi itu gak jelek sebenarnya. Oke. Yang jelek itu mengandalkan semuanya dari motivasi doang. Yeah. Jadi waktu dulu gue itu masih ingat uang jajan gue 75.000. Waktu masih SMA gitu ya. Gue itu bayar tiket untuk motivasi yang 2 jam. Itu sebenarnya Deliver. Enggak, dia apa namanya itu? Pre-seminar, Bang. Oke. Ini bukan seminar sesungguhnya ya. Oke. Ini sebenarnya seminar buat Iklan. ya. Bener, iklan biar lu mau gak nih seminar satunya lagi Simbita gitu. Tapi 3 hari. Nah, kayak gitu bener. Jadi gue sanggupnya yang pre-seminar doang. Jadi gue selalu berhenti di pre-seminar. Oke. Jadi gue bayar goban, gue dateng, gue denger tuh pre-seminar. Nah kalau seandainya seminarnya gak laku, dia bakal kasih gratis untuk ya ikut pre-seminar ataupun murah banget.
mungkin 1 juta jadi cuma 100.000 Buat ramein lah ya, buat ramein gitu. Jadi kita bakal di SMS, zaman dulu kan masih SMS gitu. Bakal di SMS, Pak, Bapak terpilih nih, Oke. cuma bayar 100.000. Benar, benar. Jadi dulu gue pernah tuh ngomongnya di hall, nanti jadian cuma di meeting lu. Oh gitu. Iya, sering zaman dulu sering lah. Ya motivator juga. Ya motivasi itu lah. Iya, biar bisa cuan gitu. Karena mungkin dia budgetnya dari yang seorang 1 juta jadi 100.000. Iya, wajar. Nah, yang membedakan ya, ada orang itu dengerin motivasi, semangat, udah dia cari motivasi lain. Ya. Dia cari motivasi lain, Sebenarnya itu gak banyak gunanya. Ya. Jadi lu itu cuman, ya itu lebih mending lah daripada lu pergi nonton di bioskop, itu lebih bermanfaat sedikit lah gitu, tapi gak banyak. Nah, yang paling benar adalah kalau lu setelah motivasi, lu praktekin di kehidupan nyata. Ya. Gitu, lu praktekin, lu jadiin itu habit, lu jadiin itu kebiasaan, sehingga motivasi yang lu denger itu jadi kebiasaan lu. Ya. Kebiasaan lu membentuk karakter lu. Karakter lu membentuk masa depan lu, seperti itu. Tetapi banyak banget motivator, ini kita kan ngomong sisi gelapnya nih. Ya. Itu berharap orang itu memang ketergantungan dengan motivasi. Jadi ini toxic positivity. Ya. Jadi dia pengennya itu sebenarnya lu itu bergantung dengan motivasi. Jadi kalau bisa setiap seminar dia itu lu ikut terus. Gak salah sih. Ya kita juga bergantung dengan banyak hal. Kita juga bergantung dengan pergi nonton, ada yang suka clubbing, ada yang suka apa. Ini kan bisnis juga. Ya. Cuman yang membedakan itu satu itu. Kalau lu tiap bulan butuh dimotivasiin, berarti ada yang salah dengan dia. Berarti selama ini lu motivasi, masuk kiri keluar kanan. Gitu. Gak ada yang lu praktekin kehidupan nyata. Gue masih ingat dulu, bibi saya ikut motivasi dari salah satu motivator terkenal, gak usah sebut nama deh. Itu belasan juta. Oke. Belasan juta dalam 2 hari. Bibi saya ini sukses loh. Sukses pakai bango. Dia ikut motivasi, keluar lebih sukses lagi. Dan benar-benar kepake ilmu. Oke. Jadi dia orang itu dilempar kemana gitu, gak dikasih duit. Disuruh kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Kayak lu satu grup 3 orang. Dan lu 3 orang, lu ngapain terserah. Dari cara pokoknya. Yang penting sehari ini gua taruh lu, malam lu sini bawa duit. Yang menang, yang duitnya paling banyak. Itu bibi saya sampai jual aqua. Kaya nih, kaya raya mon. Jual aqua pinggir jalan. Jual ini, jual itu. Terus ada yang jual, semuanya jualan lah. Gitu. Nah di saat itu lu baru tahu bahwa mindset itu menentukan orang sukses apa enggak. Orang yang sukses lu tadi mana? Pulang bawa duit. Ada yang sehari bertiga kumpulin 80 juta lebih mau. Gimana caranya? Dia jual aqua. Dia ngomong ke orang bahwa ini tuh gue lagi kompetisi. Oke. Satu aqua 50.000. Zaman dulu 2.000. Dia jual banyak banget. Sampai Dia jual ke siapa tapi? orang pinggir jalan. Gitu. Mobil-mobil lampu merah. Jadi benar-benar memang benar-benar terbukti. Ada juga yang bahkan cukup buat makan nol. Yaitu dia ke tukang restoran gitu ya. Dia ngomong bahwa ini saya bantuin ini deh cuci piring apa ngacem buat yang penting cukup buat makan. Ada juga yang kayak gitu mon. Jadi ada yang sukses banget, ada yang biasanya. Nah ini menandakan bahwa lu kalau di bawah pressure itu lu bakal kayak gimana. Ini sebenarnya bagus loh. Sebenarnya ini sangat bagus gitu. Jadi gak semua motivator itu jelek. Tetapi yang jelek adalah banyak orang itu satu, suka bikin kita ketergantungan. Kedua, ada lagi mon, yaitu menjanjikan sesuatu yang sebenarnya mereka itu gak mau bisa kasih. Yaitu cara cepat untuk kaya. Ini bener-bener jualan kelas pengen rame itu kayak gini. Contoh, Instan nih. trading, saham, ini itu. Oh banyak. Gue bahkan pernah lihat salah di Instagram ya. Dia ada kayak rich club gitu lah. Oh bingung ini orang ngapain ya. Ternyata jualan trading. Ya kalau trading bisa kaya, dia ngapain buka kelas. Dia trading sendiri aja. Dia trading sendiri gak usah banyak yang tahu. Cacinya masih gede gitu loh. Kayak yang beneran kaya kayak Lo Keng Hong.
Dia mana mau jual kelas, Mon. Ngapain, dia trading sendiri aja. Dia pintar. Ngapain pusing? Warren Buffett lah. Yang kaya dari trading kan, yang kaya dari beli saham. Dia ngapain jual kelas? Dia lihat aja. Sebenarnya jual kelas gak ada masalah. Tapi kalau kelasnya itu mendidik, ngajarin biar pinter. Bukan ikut dia dong. Tapi kalau kelasnya ngajarin gak laku, Mon. Yang laku itu lu ikut gua kaya. Ya instan lah. Pokoknya orang tuh pengennya yang cepet aja sih. Betul. Jadi sebenarnya salah satu sisinya kayak gitu. Nah, kalau lu sendiri, Mun, yang lu lihat, Sebenarnya sih ya kalau dari pengalaman juga pas masih 20-an awal itu juga suka banget lihat seminar. Gue dulu tuh suka banget di YouTube lah. Gue cari ntar bahas tentang apa. Kalau dari kata-kata gue saat ini tuh menurut gue proses sih. Iya. Memang waktu itu tuh juga lagi mencari jati diri. Betul. Waktu itu tuh Emang itu yang kita butuhkan juga. ya butuhnya itu sih. Jadi gak semua orang itu mungkin secara mental itu terbuild dengan Kuat. Gitu. dengan baik juga. Mungkin ya kondisi orang beda-beda. Betul. Orang tuanya juga beda, kondisinya beda. Jadi kebentuknya juga berbeda sih. Benar. Nah, ada orang-orang yang memang gue lihat mentalnya kuat aja dari kecil. Iya. Ya mungkin perasaan cukup dari keluarga, kasih sayang yang cukup juga penting ya. Wah, Betul. jadi, nah sampai satu titik itu gue mulai ngelihat sebenarnya gue gak butuh dari luar sih. Iya. Yang gue butuh itu tuh ke diri sendiri sih. Betul. Bagaimana gue melihat diri gue itu yang terpenting dibanding gimana orang lain melihat gue. Tapi di awal-awal itu menurut gue banyak terjebak di melihat orang kayak gimana dari gue ya. Itu sih yang menurut gue poin buat gue pribadi itu poin yang paling menjebak gue waktu dulu. Jadi khawatir nanti orang lihat gue gimana. Kok gue umur segini baru segitu Iya. ya. Kok umur segini misal masih apa. Itu kan mobilnya masih apa. Itu ya suka dijadiin patokan dulu. Betul. Dan di umur sekarang sebenarnya udah gak penting sih. Betul. Karena poinnya itu ya gimana lu melihat hidup lu. Karena dia ya hidup kita masing-masing. Betul. Dan apa yang orang lain lihat itu nggak terlalu penting. Iya. Ya ada plusnya tapi ya bukan itu yang utama. Bukan yang utama. Iya. Tergantung kita melihat diri kita sih. Memang benar. Dan kalau kita bandingin progres kita sama orang lain gak ada habisnya. Ya. Kita cepet, ada yang lebih cepet. Kita lambat, ya ada yang lebih lambat juga gitu loh. Jadi kadang membanding-bandingkan ini juga susah gitu. Ya. Kadang gue juga, kan gue bikin konten. Gue pikir, cobalah lihat konten orang. Bisa termotivasi, maksudnya terinspirasi, bikin apa. Gak bisa juga Ya. Makin lihat konten orang kadang tuh kira makin bingung. ngerasa kurang kadang. Iya deh. Kok gue gak bikin gini ya. Kok Bayar, gitu. betul. Justru yang lu harus lihat itu semua konten kita sendiri. Ya, harus kita fokusin itu gimana kita bisa kebagian apa. Betul. Jadi lu kalau liatin dulu sendiri, lu bisa lihat mana yang sukses, mana yang enggak. Kayak gitulah. Ya. Tapi memang banyak orang salah kaprah berpikir sukses itu datang dari motivasi. Ya. Motivasi itu bikin lu memulai. Yang bikin lu menyelesaikan itu disiplin dan konsisten. Ya. Jadi ini yang sebenarnya menurut gue ini banyak orang salah kaprah. Orang tuh suka berpikir motivasi itu bakal bikin lu sukses. Gak bakal. Contoh, lu termotivasi buat olahraga. Ya lu gak akan bisa kurus kalau lu gak olahraga. Ya. Gitu, lu termotivasi dong mau ngapain. Gitu, ataupun lu termotivasi untuk bangun pagi. Ya lu gak akan bisa bangun pagi kalau lu gak beneran bangun pagi gitu loh. Lu termotivasi dong juga gak ada gunanya. Dan motivasi itu bentuk dari emosi. Emosi lu gak bisa andalkan. Karena emosi itu naik dan turun. Ya, datang dan pergi. Lu hari ini lu bisa semangat banget, besok lu bisa down. Tetapi konsisten dan disiplin itu membentuk karakter. Karakter itu adalah sesuatu yang lu senang dan gak senang lu terlakukan. Contoh, seandainya lu bikin konten lah. Lu kan seneng gak seneng, lu terus lakukan. Gitu. Nah, apakah itu datang dari motivasi? Kan enggak. Itu kan karena kita konsisten. Karena kita konsisten, kita disiplin, kita udah terbiasa hidup seperti ini, ya kita melakukannya. Tapi untuk beberapa orang, konsisten ini luar biasa sulit. Nah, kenapa? Karena mereka gak pernah keras dengan diri mereka. Sehingga dunia ini jadi keras sama mereka. Kalau lu gak pernah tegas dengan diri lu ini pinter. Dia bisa cari 1001 alasan lu untuk gak melakukan itu. Tapi kalau lu keras,
lu akan cari tahu caranya bagaimana. Iya. Itu doang. Nah, jadi itu salah satu sisi dari motivasi lah ya. Oke, jadi itulah ya sisi motivasi lah ya. Memang sih pas kita ada masanya kita memang butuh sih. Betul, Tapi untuk langkah awal biasanya. betul. Cuman ke belakangnya itu kita nggak bisa andalin terus menerus. Itu yang perlu kita sadari sih menurut gua. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin nyari motivasi nonton video ini ya fine-fine aja. Iya. Tapi next step-nya itu dan jangka panjang itu teman-teman harus sadar kalau motivasi yang penting itu dari dalam. Iya. Bagaimana teman-teman tuh melihat video ini juga. Itu semuanya dari dalam. Yang dari luar ini ya katakan pergi aja. Betul, betul. Kurang lebih seperti itu lah ya. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan share di komen pendapat kalian. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan share pendapat kalian di komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.